Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Puji nama Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada di Bandung, di Malaysia, dimanapun berada. Demikian juga umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, baik dalam maupun luar negeri. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Salam. Segera kita sambut studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Rut pasal yang ketiga ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Kata Rut kepada Naomi mertuanya itu, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dengan demikian, Rut menunjukkan bahwa ia taat kepada Naomi mertuanya itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Rut taat kepada Naomi mertuanya itu, sekalipun Rut mengalami berkat yang besar, namun Rut tetap mendengarkan nasihat dari Naomi. Namun Rut tetap mendengarkan nasihat dari Naomi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menunjukkan ketaatan kita kepada firman yang rahasianya dibukakan. Amin. Titus 2 ayat yang ke-9. Titus 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dengan segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan seorang hamba hendaklah strip pertama taat kepada tuannya dalam segala hal. Strip yang kedua hidup berkenan kepada tuannya. Strip yang ketiga jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Puji Tuhan, supaya layak menjadi contoh teladan di dalam hal memuliakan ajaran firman pengajaran mempelai yang sudah kita terima sampai pada saat ini. Amin. Titus 3 ayat yang pertama. Titus 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Taat artinya seorang hamba siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi taat artinya seorang hamba siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Puji Tuhan di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1. Kelanjutannya kita akan periksa di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang dipilih atau seorang hamba Tuhan dikuduskan oleh Roh Allah. Puji Tuhan, di sini kita perhatikan orang-orang yang dipilih atau seorang hamba Tuhan dikuduskan oleh Roh Allah dengan tujuan. Strip pertama, supaya taat kepada Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Strip yang kedua, supaya menerima percikan darah. Puji Tuhan. Saya ulangi dulu, orang-orang yang dipilih itulah hamba-hamba Tuhan yang dikuduskan oleh Roh Allah. Tujuannya, strip pertama supaya taat kepada Yesus Kristus. Strip yang kedua, supaya menerima percikan darah. Puji Tuhan. Percikan darah jelas itu menunjuk sengsara tanpa dosa sebagai penyucian yang terakhir. Puji Tuhan. Percikan darah itu menunjuk sengsara tanpa dosa sebagai penyucian yang terakhir. Oleh sebab itu, seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan tidak perlu kaget terhadap percikan darah.
Atau apabila mengalami sengsara tanpa dosa, tidak perlu kaget. Sebab itu merupakan penyucian yang membawa kita ke arah kesempurnaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak perlu kaget apabila mengalami percikan darah. Tidak perlu kaget apabila mengalami suasana sengsara tanpa dosa. Sebab itu merupakan penyucian yang membawa kita ke arah kesempurnaan. Puji Tuhan. Segera kita lanjutkan dalam Imamat pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Imamat 16 ayat 14 sampai 15. Imamat 16 ayat 14 sampai dengan ayat 15, demikian firman Tuhan. Ayat 14, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat imam besar masuk ke dalam ruangan maha suci, lalu mengadakan 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian dan 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian dengan darah lembu jantan dan dengan darah domba jantan. Puji Tuhan. Coba tampilkan dulu itu tabut perjanjian. Puji Tuhan. 7 kali percikan darah. Seorang imam besar masuk ke dalam tabut perjanjian, masuk ke dalam ruangan maha suci. Puji Tuhan. Untuk mengadakan pendamaian dosa. Lalu di situ terjadi 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian. Puji Tuhan, ada terlihat kecil-kecil ya. Bisa terlihat kecil-kecil? Ya, 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian, tutupan grafirat. Kemudian diadakan juga 7 kali percikan darah di muka tabut perjanjian. Puji Tuhan, semua terlihat dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Puji Tuhan. Dengan demikian imam besar mengadakan pendamaian karena segala kenajisan bangsa Israel dan karena segala pelanggaran dan dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel, umat Allah. Singkatnya saudara, istri pertama 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian, jelas itu menunjuk sengsara yang dialami oleh mempelai pria surga bagi sidang mempelainya. Kemudian 7 kali percikan darah di muka peti. Di muka peti itu menunjuk sengsara sebagai penyucian yang dialami oleh gereja untuk mencapai kesempurnaannya sebagai mempelai wanita Tuhan. Inilah penyucian yang terakhir. 7 kali percikan darah di atas di atas tutupan grafirat dan 7 kali percikan darah di muka tabut perjanjian. 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian atau tutupan grafirat itu menunjuk sengsara yang dialami oleh mempelai pria surga untuk sidang mempelainya. Amin. Sedangkan 7 kali percikan darah di muka peti, jelas itu menunjuk sengsara sebagai penyucian yang dialami oleh gereja untuk mencapai kesempurnaannya sebagai mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah 7 kali percikan darah. Sengsara tanpa dosa. Itu adalah penyucian untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan.
Sengsara tanpa dosa itu adalah 7 kali percikan darah. Membawa kita ke arah kesempurnaan. Itulah kesempurnaan dari mempelai wanita Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Bisa diikuti ya. Puji Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, sama dengan penyucian yang terakhir. Dapat dipahami saudaraku? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, itu merupakan penyucian yang terakhir. Itulah 7 kali percikan darah. Sengsara tanpa dosa. Penyucian yang membawa kita ke arah kesempurnaan. Demikian halnya juga taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sama dengan itulah penyucian yang terakhir, sengsara tanpa dosa. Amin, saudaraku. Ibrani 5 ayat 8. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita taat terhadap pembukaan firman yang sudah kita terima sampai sejauh ini. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Singkatnya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di sini kita melihat Yesus anak Allah. Dia adalah imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Berarti imamatnya tidak akan beralih kepada siapapun, tidak dialihkan oleh siapapun, menunjukkan bahwa ia adalah seorang imam besar yang bertanggung jawab kepada Allah Bapa. Kemudian ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Puji Tuhan. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, sama dengan dipermuliakan di sebelah kanan yang maha kuasa. Selanjutnya, kita perhatikan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab ia adalah imam besar untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak sulit untuk dimengerti. Asal kita sungguh-sungguh fokus memperhatikan firman yang dibukakan. Puji Tuhan. Jadi sebagai imam besar, ia taat. Ia taat. Puji Tuhan. Ia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit dan dipermuliakan. Dipermuliakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dipermuliakan. Saat dipermuliakan, saudaraku, berarti duduk di sebelah kanan yang maha besar, Allah maha besar. Selanjutnya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah tentang ketaatan daripada Rut kepada Naomi mertuanya itu. Puji Tuhan. Kita kembali untuk membaca Rut pasal yang ketiga. Kita kembali untuk membaca Rut pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Rut kepadanya, kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat 5 ini adalah bukti ketaatan Rut kepada Naomi, sekalipun dia telah mengalami berkat yang besar. Amin, saudaraku, di ladang Boas. Lalu ayat 6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas. Dan berbaringlah ia di situ. Puji Tuhan. Singkatnya, ketaatan Rut terkait dengan dua hal.
dari pembacaan ayat 6 sampai 7, ketaatan Rut terkait dengan dua hal, yaitu satu, Rut pergi ke tempat pengirikan, dua, berbaring di kaki Boas. Puji Tuhan. Jadi ketaatan Rut ini, saudaraku, terkait dengan dua hal. Satu, Rut pergi ke tempat pengirikan. Dua, berbaring di kaki Boas. Kita akan mengikuti penjelasan dari kedua hal di atas. Kita akan mengikuti penjelasan dari kedua hal di atas. Diawali dari penjelasan Rut pergi ke tempat pengirikan. Penjelasan Rut pergi ke tempat pengirikan. Puji Tuhan. Saudara, segala puji dan segala hormat hanya bagi Dia. Sebab oleh karena kemurahan hati Tuhan yang telah memanggil dan menuntun kita dengan kekuatan dari dua tangan Tuhan yang kuat, sekaligus menghimpun kita untuk berada di tengah-tengah ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci malam ini. Amin. Sama dengan berada di tempat pengirikan. Sama dengan berada di tempat pengirikan, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya, ibadah dan pelayanan itu merupakan tempat pengirikan atau tempat pemisahan supaya sekam atau kulit gandum ditanggalkan sekaligus nanti dibakar untuk mendapatkan bulir-bulir gandum. Itu sebabnya kita ada di tempat pengirikan. Puji Tuhan, supaya lepas dari sekam, kulit gandum, supaya menjadi gandum yang dikumpulkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya hal itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, kulit atau sekam itu adalah gambaran dari daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Kulit ataupun sekam adalah gambaran dari daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Puji Tuhan, tabiat-tabiat daging ada 15 dan semuanya itu tertulis dengan jelas di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Namun perkara itu tidak perlu kita baca. Amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membaca Roma pasal yang ke-8 ayat 5. Roma pasal 8 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Singkatnya, hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging pula. Tidak mungkin memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu ibadah dan pelayanan atau perkara-perkara rohani. Itulah perkara-perkara di atas. Puji Tuhan. Pendeknya, tidak mengalami kemajuan rohani, sebaliknya mengalami kemerosotan rohani. Puji Tuhan, kalau hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari roh, tidak memikirkan perkara rohani, itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Puji Tuhan, lihat ya, kalau seseorang sudah mabuk dengan hawa nafsu daging, orang semacam ini sedikit pun tidak akan pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Sedikit pun. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya tidak akan pernah mengalami kemajuan rohani. Sebaliknya akan mengalami kemerosotan rohani. 2 Timotius, terkait dengan itu kita lanjut untuk membaca 2 Timotius pasal yang ke-3. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, 1, dan menjadi hamba uang, 2. Mereka akan membual, 3, dan menyombongkan diri, 4. Mereka akan menjadi pemfitnah, 5. Mereka akan memberontak, 6, terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, 7. Tidak memperdulikan agama, 8. Tidak tahu mengasihi, 9. Tidak mau berdamai, 10. Suka menjelekkan orang, 11. Tidak dapat mengekang diri, 12. Garang, 13. Tidak suka yang baik, 14. Suka mengkhianat, 15. Tidak berpikir panjang, 16. Berlagak tahu, 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Puji Tuhan.
Jadi itu adalah 18 macam dosa akhir zaman. Itulah 18 macam dosa akhir zaman. Amin, saudaraku. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat, mereka adalah orang-orang yang menjalankan ibadah secara lahiriah. Ibadah liturgis, ibadah dalam bentuk Taurat. Sebagai contoh, mulut memuliakan Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu adalah ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Mulutnya memang betul memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari firman yang disampaikan di tengah ibadah dan pelayanan. Itu merupakan ibadah Taurat. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, tubuh jasmaninya dipersembahkan di tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Sebenarnya orang yang menjalankan ibadah secara lahiriah, orang yang menjalankan ibadah Taurat, adalah orang-orang yang memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Adalah orang-orang yang memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Tidak mengandalkan ibadah itu sendiri. Sebaliknya memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Berarti kerohanian mereka merosot. Dapat dipahami, saudaraku. Kerohaniannya merosot. Puji Tuhan. Haleluya. Hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat tidak akan membawa kita menjadi suatu kehidupan yang rohani. Sebaliknya, daging dengan segala hawa nafsunya, daging dengan segala keinginan-keinginannya, membawa kita semakin merosot rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. 2 Timotius 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9, demikian firman Tuhan. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian jugalah mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mereka yang menjalankan ibadah Taurat adalah orang-orang yang selalu ingin diajar sebetulnya, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ingin diajar, orang yang menjalankan ibadah lahiriah adalah orang yang ingin diajar, namun sesungguhnya tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Senang dengar firman, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Seperti contoh, Yanes dan Yambres. Lihatlah karakter mereka. Strip pertama, menentang Musa sama dengan menentang kebenaran. Strip yang kedua, akal mereka bobrok. Strip yang ketiga, iman mereka tidak tahan uji. Puji Tuhan, inilah orang yang menjalankan ibadah Taurat. Seperti Yanes dan Yambres. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mereka itu menentang Musa dan kebenaran. Kemudian akal mereka bobrok. Iman mereka juga tidak tahan uji. Iman mereka tidak tahan uji. Itulah orang-orang yang menjalankan ibadah secara lahiriah. Sama seperti Yambres. Puji Tuhan. Mereka menantang Musa dan kebenaran. Puji Tuhan, Musa diutus oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir dan Firaun. Saat Musa diutus, ia mengadakan demonstrasi dengan tongkat yang ada di tangannya, dilemparkan berubah menjadi ular. Tetapi ahli-ahli jampi daripada Firaun, itulah Yanes dan Yambres, berani menentang Musa. Juga melemparkan tongkat mereka. Lalu tongkat itu juga berubah menjadi ular. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu orang yang menjalankan ibadah lahiriah. Menentang Musa dan kebenaran. Kiranya dapat dipahami. Amin, saudaraku. Akal mereka bobrok. Dan orang semacam ini, iman mereka tidak tahan uji. Pendeknya, Yanes dan Yambres menunjuk manusia daging tidak mengalami kemajuan rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita akan membaca Matius pasal 3 ayat 12.
Jadi jelas sekali bahwa sekam atau kulit itu adalah manusia daging, harus ditanggalkan dari gandum. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya jangan sama seperti Yanes dan Yamres. Matius pasal 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api dan yang tidak terpadamkan. Singkatnya, arti rohani dari tempat pengirikan ialah tempat terjadinya proses penyucian supaya lepas dari tabiat daging sehingga mengalami peningkatan rohani hingga menjadi gandum yang dikumpulkan. Jadi tempat pengirikan itu adalah tempat terjadinya proses penyucian. Kita ada di tempat pengurikan supaya kita mengalami proses penyucian. Amin, saudaraku. Supaya lepas dari tabiat daging sehingga mengalami peningkatan rohani, bukan kemerosotan rohani, hingga menjadi gandum yang dikumpulkan dalam lumbung Tuhan. Jelas itu menunjuk kehidupan yang sudah dikuliti. Gandum yang dikumpulkan itu jelas itu kehidupan yang sudah dikuliti. Lepas dari tabiat daging sama dengan kehidupan yang dikuliti. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Puji Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Pendeknya di sini, Yesus rela dikuliti. Dia yang benar dijadikan dosa supaya kita benar. Pendeknya Yesus rela dikuliti. Dapat dipahami, saudaraku? Rela dikuliti. Tujuannya supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus rela dikuliti, tujuannya supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan, ibadah yang dihubungkan dengan salib adalah tempat terjadinya proses penyucian supaya lepas dari tabiat-tabiat daging. Supaya terjadi peningkatan rohani, tidak mengalami kemerosotan rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Puji Tuhan. Singkatnya, binatang yang dikuliti di sini jelas itu menunjuk pribadi Yesus yang dikorbankan. Ia rela dikuliti untuk menutupi dosa ketelanjangan manusia. Adam artinya manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jelas dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, saudaraku, kita datang ke tempat pengirikan supaya kita boleh mengalami penyucian. Lepas dari tabiat daging sampai akhirnya mengalami peningkatan rohani. Kalaupun kita dikuliti, gandum yang dikumpulkan itu menunjuk satu kehidupan yang dikuliti. Dan kalaupun kita dikuliti, itu adalah cara Tuhan untuk membenarkan orang yang berdosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadilah gandum yang dikumpulkan oleh Tuhan. Rela dikuliti untuk membenarkan orang lain. Teramat lebih pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, harus dengan rela hati dikuliti. Dia yang benar dijadikan dosa. Sama dengan dikuliti. Tujuannya untuk membenarkan orang lain. Jadi kalau seorang imam tidak mau dikuliti, ya jangan melayani. Dia yang benar dijadikan dosa, rela dikuliti untuk membenarkan dosa orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya pasal 27 ayat 12 sampai 13.
Lanjut kita baca dalam Yesaya pasal 27 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Puji Tuhan. Saudaraku, gandum yang dikumpulkan, itulah kehidupan yang dikuliti, telah melewati penyucian dari dua hal. Satu, sungai Efrat. Itu menunjuk pengaruh dari dosa kenajisan. Strip yang kedua, sungai Mesir. Itu menunjuk pengaruh dari dosa dunia. Selanjutnya, setelah disucikan, dilepaskan dari tabiat daging, dan disucikan dari sungai Efrat, itulah pengaruh dari dosa kenajisan. Kemudian disucikan dari sungai Mesir, itulah pengaruh dari dosa dunia. Selanjutnya, kehidupan yang disucikan ini akan datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Puji Tuhan. Ini adalah peningkatan rohani. Ini merupakan peningkatan rohani, bahkan meningkat sampai kepada puncaknya. Itulah doa penyembahan. Jadi saudaraku, kita harus mengalami penyucian supaya tanggal atau lepas dari kulit, dari sekam. Itulah tabiat, itulah daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Itulah daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginannya yang jahat itu. Dan juga mengalami penyucian dari pengaruh dosa kenajisan dan penyucian dari pengaruh dosa dunia. Sampai akhirnya kita datang untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Inilah peningkatan rohani. Memuncak sampai kepada doa penyembahan. Inilah puncak dari peningkatan rohani, sujud menyembah. Puji Tuhan. Jadi menyembah di sini bukan sekedar berlutut, tetapi harus sampai kepada penyerahan diri. Kalau menyembah tapi tidak menyerahkan diri, itu hanya sekedar berlutut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku, kerohanian itu harus meningkat, bahkan peningkatan itu harus memuncak sampai doa penyembahan di gunung Tuhan di Yerusalem. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 37. Satu Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 37. Puji Tuhan, semua rendah hati mendengar firman. Tidak ada terik-terik di sini lagi. Puji Tuhan. Berarti tidak keras hati namanya. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali kepada Tuhan maksudnya? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Puji Tuhan, singkatnya, biji gandum yang tidak berkulit itu adalah benih gandum. Kalau ditaburkan, ia akan tumbuh dan hidup, sama dengan dibangkitkan dan dipermuliakan. Jadilah kehidupan yang sudah disucikan, sampai lepas dari sekam, sampai lepas dari kulit gandum, sampai
lepas dari atau tanggal dari segala tabiat-tabiat daging. Amin, saudaraku. Sampai akhirnya memuncak. Kerohanian itu sampai kepada puncak peningkatan rohani. Itulah doa penyembahan. Dan selanjutnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 37. Di sini kita melihat biji gandum yang tidak berkulit itulah benih. Saudaraku, biji gandum yang tidak berkulit selanjutnya menjadi benih. Berarti tumbuh dan hidup. Sama dengan dibangkitkan dan dipermuliakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Itulah tentang pengerikan. Puji Tuhan, dan hanya melengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan tentang pengerikan pada bulan yang lalu. Puji Tuhan, sekarang penjelasan Rut berbaring di kaki Boas. Dan hal ini biar kita diberkati kembali, saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Hal berbaring ini adalah perkara yang sangat serius, yang juga harus kita alami masing-masing. Puji Tuhan, hal berbaring ini adalah hal yang serius, yang harus kita alami masing-masing. Puji Tuhan, sebab itu kita harus memperhatikannya dengan seksama. Kidung Agung pasal 1 ayat 7 bagian A. Demikian firman Tuhan. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda mengembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Puji Tuhan. Di sini kita melihat mempelai perempuan mempunyai suatu kerinduan yang sangat mendalam terhadap mempelai laki-laki surga, yakni mencari tempat untuk tinggal berbaring. Amin, saudaraku. Secara khusus kerinduan dari mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki surga adalah mencari tempat untuk tinggal berbaring. Kalau dikaitkan dengan peta zaman, itu menunjuk hari yang ketujuh atau hari perhentian. Puji Tuhan, hari ketujuh atau hari perhentian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 7 bagian B. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Puji Tuhan. Di sini kita melihat mempelai perempuan menolak untuk menjadi serupa dengan pengembara. Jadi kalau mempelai perempuan merindu untuk mencari tempat untuk tinggal berbaring, itu karena mempelai perempuan menolak untuk menjadi serupa dengan pengembara. Dapat dipahami, saudaraku. Menolak untuk menjadi serupa dengan pengembara. Coba kita lihat pengembara sejenak di dalam Yeremia pasal 50. Yeremia pasal 50 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit. Sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat domba-domba mengembara di gunung-gunung dan berjalan dari gunung ke bukit. Amin. Pendeknya semua gunung-gunung tempat rumah Tuhan dijalani oleh pengembara. Ini namanya pengembara, mengembara. Jadi domba-domba mengembara di gunung-gunung dan berjalan dari gunung ke bukit. Pendeknya semua gunung-gunung tempat rumah Tuhan dijalani. Ini sama dengan pengembara. Puji Tuhan. Akibatnya, akibat mengembara, lupa akan tempat pembaringannya. Akibat mengembara, lupa akan tempat pembaringannya. Sama dengan lupa untuk tinggal berbaring. Lupa untuk tinggal berbaring. Ayat yang ke-7, Yeremia pasal 50 ayat yang ke-7. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata,
Kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Dampak negatif, lupa tempat untuk berbaring. Dampak negatif, lupa tempat untuk berbaring. Semua musuh memakan habis mereka. Semua musuh memakan habis mereka. Ada 3 musuh, saudaraku. 1, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan, supaya anak-anak Tuhan mengalami kematian rohani. 2, daging dengan segala keinginan-keinginannya, tabiat-tabiatnya. Puji Tuhan. 3, iblis atau setan dengan segala pendurhakaannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Jadi dampak negatif, lupa untuk tinggal berbaring. Dampak negatif, lupa tempat untuk berbaring. Semua musuh memakan habis mereka. Ada 3 musuh, 1 dunia, 2 daging, 3 iblis. Kemudian setelah mereka dimakan habis, di sini kita perhatikan, selanjutnya musuh mereka berkata, kami tidak bersalah. Setelah musuh menghabisi mereka, saudaraku, selanjutnya musuh berkata, kami tidak bersalah. Artinya, domba-domba yang tidak mempunyai tempat untuk tinggal berbaring, tidak mendapatkan tempat pembelaan dan pemeliharaan dari Gembala Agung. Dengan kata lain, diserahkan ke tangan musuh. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak mendapatkan atau tidak mengalami pembelaan dan pemeliharaan dari Gembala Agung. Selanjutnya diserahkan kepada musuh. Puji Tuhan, inilah keadaan dari orang-orang yang mengembara. Tidak ada tempat untuk tinggal berbaring. Biarlah kiranya kita sekaliannya untuk tinggal berbaring dalam penggembalaan ini, supaya nyata nanti pembelaan dan pemeliharaan dari Gembala Agung. Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah Gembala yang baik. Kalau kita tinggal berbaring, kita akan mengalami dan mendapatkan pembelaan dan pemeliharaan langsung dari Gembala Agung. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, siapa pengembara? Atau orang yang tidak punya tempat untuk tinggal berbaring? Pertanyaannya, siapakah pengembara itu? Atau yang tidak punya tempat untuk tinggal berbaring itu? Kita akan membaca. Untuk memperoleh jawabannya, tentu saja kita akan kembali membaca Kidung Agung tadi. Kidung Agung 1 ayat yang ke-7 bagian B. Demikian firman Tuhan. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Puji Tuhan. Singkatnya, yang menjadi pengembara di sini ialah teman-teman. Amin. Yang menjadi pengembara di sini ialah teman-teman. Kita akan lihat lebih dalam, lebih jauh lagi tentang mengenai teman-teman ini, supaya kehidupan kita juga terberkati dan tertolong. Matius pasal 11, ayat 16 sampai 17. Matius pasal 11, ayat 16 sampai dengan ayat 17, demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Puji Tuhan. Di sini dengan jelas kita perhatikan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak tentang sekelompok anak-anak yang duduk di pasar, yang memanggil teman-temannya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang sekelompok anak-anak yang duduk di pasar, lalu memanggil teman-temannya. Tujuannya, strip pertama, untuk
menanggapi tiupan seruling mereka dengan menari penuh kesukaan. Dapat dipahami saudaraku? Tujuan yang kedua, atau strip yang kedua, kemudian mengambil sikap berkabung jika mereka atau anak-anak tadi, kelompok anak-anak tadi, bernyanyi kidung duka. Mengambil kemudian supaya teman-teman itu mengambil sikap berkabung jika mereka atau kelompok anak-anak tadi bernyanyi kidung duka. Dapat dipahami saudaraku. Namun di sini kita melihat teman-teman mereka itu tidak menanggapinya. Namun di sini kita melihat teman-teman mereka itu tidak menanggapinya, sama dengan tidak taat kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus yang disampaikan. Itulah sikap dari teman-teman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kelompok anak ini memanggil teman-teman. Kelompok anak duduk di pasar, lalu memanggil teman-temannya. Tujuannya saudaraku, satu, ya, puji Tuhan, untuk menanggapi tiupan seruling mereka dengan menari penuh kesukaan. Yang kedua, supaya teman-teman ini mengambil sikap berkabung, manakala kelompok anak-anak ini bernyanyi kidung duka. Bernyanyi tentang kidung duka. Tetapi kenyataannya teman-teman itu tidak menanggapinya. Seruling telah ditiup, tetapi mereka tidak menari. Kelompok anak-anak sudah menyanyikan kidung duka, tetapi teman-teman yang ada di pasar tidak mau berduka. Sama artinya teman-teman itu tidak menanggapinya. Sama artinya tidak taat kepada pembukaan firman Allah yang disampaikan dengan jelas. Dapat dipahami saudaraku? Tidak taat kepada pembukaan firman Allah yang disampaikan. Puji Tuhan, ayo belajar untuk taat terhadap pembukaan firman Tuhan. Taatlah terhadap pembukaan firman Tuhan yang disampaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, tentang pasar. Tadi, kelompok anak-anak tadi datang ke pasar, duduk di pasar, memanggil teman-temannya. Dapat dipahami. Kemudian tentang pasar. Itu adalah tempat untuk berjual beli. Pasar adalah tempat untuk berjual beli. Saudaraku, dunia ini harus kita jadikan sebagai tempat untuk menjual kehidupan yang lama kita. Dan selanjutnya, membeli Injil, yaitu taat kepada firman Allah yang dibukakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Dunia ini harus kita jadikan tempat untuk menjual kehidupan kita yang lama. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Dan selanjutnya membeli Injil, yaitu taat kepada pembukaan firman yang disuarakan. Taat kepada pembukaan firman yang disampaikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sedangkan anak-anak di sini, kelompok anak-anak tadi, itu menunjuk kelompok dari anak-anak Tuhan Yesus. Sebaliknya, teman-teman itu adalah gambaran dari orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Lebih jelas lebih semakin diperjelas dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bukan? Puji Tuhan. Jadi anak-anak di sini jelas itu menunjuk anak-anak Tuhan. Sedangkan teman-teman itu adalah gambaran dari orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Pendeknya, orang-orang dunia adalah teman-teman seperjalanan yang harus kita beritahukan tentang adanya dua macam bunyi suara. Yaitu satu, suara dari perjanjian lama yang isinya dalam bentuk larangan.
Sama seperti 9 kali kata jangan di dalam 10 hukum. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, orang-orang dunia adalah teman-teman seperjalanan yang harus kita beritahukan tentang adanya dua macam bunyi suara. Tentang adanya dua macam bunyi suara. Yang pertama, suara dari perjanjian lama. Isinya adalah bentuk larangan. Contoh, 10 hukum ditulis dalam 2 loh batu. Tetapi di situ terdapat 9 kali kata larangan. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Di situ tertulis 9 kali kata jangan. Puji Tuhan. Jadi jika dilanggar akan menerima hukuman. Jelas itu menunjuk kidung duka. Amin. Jika dilanggar. Kata 9 kali jangan. Kalau dilanggar. Saudaraku. Akan menerima hukuman yang setimpal. Sama seperti perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat. Akan dilempari dengan batu. Yang berisi 10 hukum. Dan di situ terdapat 9 kali kata larangan. Kata jangan. Kalau dilanggar. Akan menerima hukuman yang setimpal. Sama dengan kidung duka. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua. Suara dari seruling. Suara dari seruling. Yang akan membawa kita. Membawakan nada-nada yang penuh kesukaan. Bukan. Dan nada itu bisa nada yang dikeluarkan itu sebetulnya sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Itulah nada tinggi dan nada rendah. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nada-nada yang diperdengarkan ini itu adalah bunyi nada yang akan memberi kesukaan penuh dalam kehidupan kita masing-masing. Itu merupakan kasih karunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini menunjuk perjanjian baru. Yang merupakan suara Injil yang heran. Mengapa demikian? Sebab jika orang berdosa mau mendengar dan melakukannya, menggenapi suara seruling, maka ia akan menari sebagai tanda kesukaan dan kelepasan karena pengampunan dosanya. Itu kemurahan. Itu kemurahan. Itu kemurahan. Puji Tuhan. Saya sangat bangga sekali dengan apa yang sudah kita terima pada malam ini. Puji Tuhan. Teman-teman seperjalanan itu orang dunia. Kepada mereka sebenarnya harus diperkenalkan dua bunyi suara ini. Kidung duka itu perjanjian lama. Kemudian suara seruling. Supaya kita boleh mengalami tari-tarian. Sukacita. Dan kalau itu tanda kelepasan dari dosa. Dan kalau kita boleh mengalami kelepasan dari dosa. Itu merupakan kasih karunia. Yang sudah dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Bunyi seruling. Betul-betul mengeluarkan nada tinggi. Nada rendah. Dan nada itu sudah dikeluarkan. Diperdengarkan. 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Untuk memberi kelepasan bagi kita. Ada tari-tarian. Ada sukacita. Tanda kelepasan dan pengampunan dosa.
Amin, saudaraku. Tuhan. Suara yang pertama harus kita hargai. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup. Suara yang kedua ini harus kita hargai. Karena itu kemurahan bagi orang berdosa. Supaya kehidupan kita ini bagaikan menari-nari dalam setiap pengikutan kita kepada Tuhan. Di tengah ibadah-ibadah, di tengah-tengah pelayanan. Walaupun menghadapi hal-hal yang sulit, badai gelombang, bahkan sesuatu yang sangat menghimpit sekalipun. Kalau kita mau menghargai bunyi suara seruling, kita akan bagaikan kehidupan yang menari-nari. Amin, saudaraku. Sebetulnya persoalan yang menghimpit bukan menjadi tekanan. Yang membuat seseorang tertekan adalah dosanya. Sebab itu biarlah kehidupan kita ini mau menghargai suara dari bunyi seruling. Supaya kita boleh mengalami kelepasan. Kehidupan yang senantiasa menari-nari di hadapan Tuhan. Bukan kesulitan yang menghimpit, yang menekan kita. Tetapi yang menekan kita dosa. Sehingga tidak ada tari-tarian. Tetapi bunyi seruling sudah diperdengarkan 2000 tahun yang lalu. Itu kasih karunia bukan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat ayat 18 sampai 19. Jadi Yesus Kristus telah menggenapi kidung duka dengan suara seruling bukan? Haleluya. Dan itu sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Selanjutnya kita lihat Matius 11 ayat 18 sampai 19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Tulis saja. Ciri-ciri yang sama dari kedua nada atau suara di atas terdapat pula pada dua pribadi. Terdapat pula pada dua pribadi. Ditulis saja. Satu, Yohanes Pembaptis. Tampil dalam bentuk berpuasa. Tadi sudah dibaca. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bisa diikuti. Ciri-ciri yang sama dari kedua nada atau suara di atas terdapat pula pada dua pribadi. Yaitu satu, Yohanes Pembaptis. Tampil dalam bentuk berpuasa sama dengan kidung duka. Sama dengan kidung duka. Puji Tuhan. Berpuasa artinya daging mengalami penghukuman atau daging disalib supaya daging ini jangan menjadi ladang yang subur bagi setan, yakni roh jahat dan roh najis. Amin, saudaraku. Daging ini merupakan ladang yang subur bagi setan. Sebab itu, supaya daging jangan menjadi ladang yang subur, daging ini harus mengalami penghukuman. Sebab itu di sini kita melihat Yohanes Pembaptis tampil dalam bentuk berpuasa supaya daging itu mengalami penghukuman. Daging tidak menjadi ladang yang subur bagi iblis setan, itulah roh jahat dan roh najis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian tulis saja, adapun isi berita, suara dari kidung duka ialah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Adapun isi berita atau suara dari kidung duka ialah bertobatlah. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Prakteknya mengakui semua dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu isi dari kidung duka.
Selanjutnya kita melihat tanggapan dari teman-teman. Kita baca kembali ayat 18. Perhatikan semua pembacaan. Karena Yesus datang, ia tidak makan dan tidak minum sama dengan berpuasa. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Puji Tuhan. Tanggapan dari teman-teman adalah ketika kidung duka diserukan, isinya bertobatlah, teman-teman berkata, ia kerasukan setan. Ia kerasukan setan. Puji Tuhan. Jadi betul-betul tidak menghargai pembukaan firman Tuhan dalam bentuk suara dari kidung duka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai karena kerasnya firman yang dibukakan ini, lalu kita menuduh seorang hamba Tuhan kerasukan setan. Manakala kita menuduh hamba Tuhan kerasukan setan, sebetulnya tanpa sadar orang yang menuduh orang itu kerasukan setan, orang yang menuduh hamba Tuhan itu kerasukan setan, dia sudah dirasuki setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pribadi dari Tuhan Yesus Kristus tampil sebagai anak manusia, membawa berita kesukaan, yaitu pengampunan dosa dan membawa kesembuhan, menyembuhkan segala sakit. Puncaknya membawa kita masuk dalam suasana pesta nikah, yaitu perjamuan malam kawin anak domba, sesuai dengan Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Dapat dipahami, saudaraku? Kemudian wujud yang kedua adalah seruling. Itu cirinya terdapat pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia tampil sebagai anak manusia untuk membawa berita kesukaan, yaitu pengampunan dosa, kelepasan dosa. Selanjutnya membawa kepada kesembuhan, pemulihan dari segala sakit. Puncaknya membawa gereja Tuhan masuk dalam suasana pesta makan dan minum. Amin, saudaraku. Yakni perjamuan malam kawin anak domba. Sesuai dengan Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Sekarang kita lihat tanggapan dari teman-teman dari suara yang kedua, suara seruling ini yang disuarakan oleh Yesus sebagai anak manusia. Ayat 19, lihat tanggapannya. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Suasana pesta perjamuan malam. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Bayangkan, saudaraku. Puji Tuhan. Tanggapan dari teman-teman terhadap suara seruling itu adalah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Singkatnya, teman-teman tidak taat kepada firman Allah. Firman Allah dalam perjanjian lama, itulah kidung, sama dengan kidung duka, sama dengan penghukuman atas daging. Kemudian tidak taat dalam perjanjian baru, yaitu berita kesukaan. Itulah firman pengajaran mempelai yang berkuasa untuk membawa kita masuk dalam pesta nikah anak domba, masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Tetapi mereka berkata, pelahap dan sahabat orang berdosa. Tidak mengerti rencana Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau saat ini, kalau sampai sejauh ini, kita digembalakan oleh firman pengajaran mempelai, itu kemurahan Tuhan untuk membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, menjadi tubuh mempelai. Dengan lain kata, berada dalam perjamuan malam kawin anak domba, pesta, suasana pesta nikah anak domba. Di dalam Alkitab tidak ada yang menyebut, tidak ada sebutan Tritunggal. Walaupun memang kita harus menerima Tritunggal. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara cari saja. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada sebutan Allah Tritunggal. Namun sekalipun demikian, kita harus menerima ajaran ini.
sebagai ajaran yang positif. Allah Tritunggal itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pengajaran mempelai itu tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Lalu mengapa gereja Tuhan, mengapa anak-anak Tuhan, mengapa orang-orang Kristen menolak pengajaran mempelai? Satu-satunya pengajaran yang berkuasa untuk membawa gereja masuk dalam pesta nikah anak domba, berada dalam perjamuan malam kawin anak domba, masuk dalam pesta nikah anak domba. Mengapa kita tolak? Lalu kita katakan, hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran mempelai, tukang pelahap. Lalu kita katakan lagi, penjahat, kawan dari orang berdosa. Sebetulnya dia tidak mengerti apa-apa. Sebab itu, orang yang menolak pengajaran mempelai, satu kali nanti, dia akan menerima hukuman yang setimpal. Saudara sudah seharusnya berbahagia. Ini kemurahan kalau Tuhan menyatakan rencananya kepada kita, bukan? Haleluya. Tapi sampai detik ini saya tidak berhenti untuk menyuarakan bunyi seruling firman pengajaran mempelai yang memberi kesukaan sampai mengalami kelepasan. Puncaknya masuk dalam pesta nikah anak domba. Kehidupan yang menari-nari di hadapan Tuhan. Perhatikanlah suara seruling. Sudah disuarakan 2000 tahun yang lalu. Mengeluarkan nada-nada yang memberi kesukaan. Sampai kita betul-betul menari-nari. Puncaknya pesta nikah anak domba. Tetapi jangan kita menganggap aneh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lihat jalan keluar. Way out. Kidung Agung 1 ayat 7. Ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Puji Tuhan. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan mempelai perempuan rindu untuk tempat tinggal berbaring. Mempelai perempuan rindu tempat untuk tinggal berbaring. Ia menolak dengan tegas untuk menjadi pengembara seperti teman-teman. Puji Tuhan, kita harus merindu tempat untuk tinggal berbaring. Jangan sampai menjadi suatu kehidupan yang mengembara di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah roh mempelai. Mencari tempat untuk tinggal berbaring. Itu roh mempelai. Pengembara itu bukan roh mempelai. Tidak, roh mempelai itu berarti setia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa demikian? Mengapa rindu mencari tempat untuk tinggal berbaring? Sebab di sini kita melihat mempelai laki-laki adalah jantung hati bagi mempelai perempuan. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki adalah jantung hati bagi mempelai perempuan. Haleluya. Jantung hati berarti sama dengan hidup. Puji Tuhan, hidupnya. Mempelai laki-laki adalah jantung hatinya atau hidupnya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Sementara fungsi dari jantung di sini ialah memompa darah ke seluruh tubuh melalui urat-urat dan sendi-sendi. Itulah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi mempelai perempuan rindu tempat untuk tinggal berbaring. Ia menolak dengan tegas untuk menjadi pengembara seperti teman-teman. Mengapa?
Karena mempelai laki-laki adalah jantung hati, menjadi jantung hatinya atau hidupnya. Sementara kalau kita melihat fungsi dari jantung di sini adalah memompa darah ke seluruh tubuh melalui urat-urat dan sendi-sendi. Kidung Agung 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tarilah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Dari pembacaan ayat ini jelas mempelai laki-laki sudah menjadi jantung hati bagi mempelai perempuan. Menjadi hidup daripada mempelai perempuan. Sehingga ada satu kerinduan dari mempelai perempuan. Kerinduan dari mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki, yaitu mencium dengan kecupan. Mencium dengan kecupan. Puji Tuhan, saudaraku, mencium dengan kecupan berarti jelas senantiasa berada dekat dengan mempelai laki-laki surga. Tidak ingin jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ingin jauh dari Tuhan. Sehingga lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang kita terima, yang telah disuarakan, itulah bunyi suara dari seruling. Membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Sehingga lewat pesta nikah anak domba, kita akan menikmati maligai-maligainya. Ada sorak-sorai, ada tarian-tarian di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ada kerinduan yang mendalam untuk tetap tinggal bersama-sama dengan mempelai laki-laki surga. Merindukan ciuman berarti selalu ingin dekat dengan Tuhan. Itu bukti bahwa mempelai laki-laki sudah menjadi jantung hati. Biarlah kiranya kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan memberi diri digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel untuk membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Sehingga lewat pesta nikah anak domba akan menikmati maligai-maligai. Puji Tuhan. Kemudian Kidung Agung 1 ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana kakanda mengembalakan domba, di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Puji Tuhan. Di sini kita melihat mempelai perempuan mencari tempat untuk berbaring pada waktu petang. Berarti menjelang malam sebagai puncaknya dosa. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Petang sama dengan waktu petang menjelang puncak gelapnya dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu adalah waktu yang tepat untuk mencari tempat untuk tinggal berbaring. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Rut pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Singkatnya, Rut tinggal berbaring di kaki Boas. Singkatnya, Rut tinggal berbaring di bawah kaki Boas. Biarlah kiranya kita berbaring di bawah kaki Boas rohani, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sebagai tempat perlindungan. Ayat 8. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, maksudnya Boas, lalu meraba-raba
ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan yang berbaring di sebelah kakinya. Puji Tuhan. Saudaraku, dari pembacaan ayat 8 ini, saudaraku, kita mendapat kesimpulan bahwa ketika Rut mencari tempat untuk berbaring di kaki Boas, itu adalah merupakan suatu pergumulan yang sangat berat. Sebab Naomi juga menceritakan kepada Rut, jangan kalau pergilah ke tempat pengirikan, pada ayat yang ketiga. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Puji Tuhan. Jadi ini adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Amin, saudaraku. Itu adalah pergumulan yang luar biasa yang harus dihadapi oleh Rut. Tetapi Rut harus berjuang untuk sampai berada di kaki, tinggal berbaring dekat kaki Boas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, penyembahan yang heran itu adalah pergumulan yang heran. Puji Tuhan. Tetapi biarlah kiranya kita betul-betul mampu melewati segala pergumulan-pergumulan, apapun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, sampai betul-betul berada di bawah kaki Boas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu suatu pergumulan yang berat, bukan pergumulan yang ringan. Tetapi kita harus betul-betul melewati pergumulan ini. Sampai tepat berada, berbaring di kaki Boas. Dan di atas segalanya, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri.